Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Laila Febrianti Saputri, Syifa Ulhusna, Devia Arisanti, Mufid Ansori, Puja Girindra Sri Adnyana Dewi, Fitri Handayani, dan Nurul Arafat akan mempresentasikan hasil praktikum kimia organik yang berjudul Metode Isolasi Metabolit Sekunder Isolasi Santon dari Kulit Manggis, Garcinia mangostana. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu yang pertama, mampu melakukan isolasi senyawa menggunakan berbagai metode kromatografi. Yang kedua, mampu melakukan analisis KLT untuk mengetahui kemurnian senyawa yang berhasil diisolasi. Teori yang mendasari isolasi santon. Apa itu senyawa santon? Senyawa santon adalah golongan senyawa bioflavonoid yang terdapat di dalam kulit buah manggis. Senyawa santon yang terkandung dalam kulit buah manggis merupakan senyawa fenolik yang tergolong dalam kelas polifenol yang memiliki aktivitas antioksidan. Senyawa santon memiliki rumus molekul C13H8O2. Turunan senyawa santon merupakan sekumpulan senyawa heterosiklik yang mengandung oksigen, berwarna kuning dan mempunyai rangka utama berupa dibenzoyepiron. Senyawa santon biasanya terdapat dalam buah-buahan yang berwarna ungu, merah, dan kuning, salah satunya pada kulit buah manggis. Buah manggis atau Garcinia mangostana memiliki kandungan metabolit sekunder berupa triterpen, tanin, dan resin, sedangkan pada kulit buah manggis terdapat flavonoid, xanon dan berikutnya, dan tanin. Selanjutnya yaitu identifikasi kandungan kulit manggis dengan isolasi ekstrak kulit manggis. Metode isolasi senyawa yang dapat digunakan yaitu metode kromatografi, diantaranya kromatografi vakum cair atau KVC dan kromatografi lapis tipis atau KLT. Prinsip dasar dari KVC adalah pemisahan berdasarkan absorpsi dan partisi, sedangkan prinsip dari KLT adalah memisahkan zat berdasarkan kepolarannya. Adapun fase gerak yang digunakan dalam KVC dan KLT adalah N-heksan dan etil asetat. Sedangkan fase diam yang digunakan dalam KVC adalah berbagai jenis silika dan pada KLT adalah pelat silika. Isolat positif mengandung metabolit sekunder ditandai dengan terbentuknya noda tunggal pada kromatogram. Pokok bahasan selanjutnya yaitu prosedur kerja. Pada bagian ini dilakukan dengan 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu pengepakan kolom KVC. Pada tahapan ini dimasukkan silika gel berukuran 7731 mes dan dilakukan pengempatan dengan cara ditekan. Lalu diletakkan kertas saring agar eluen tidak rusak saat proses elusi. Selanjutnya dibasahi kolom dengan pelarut paling nonpolar yaitu menggunakan N-heksan 100%. Kemudian dinyalakan pompa vakum sehingga N-heksan dapat turun dari kolom penampung. Proses ini dilakukan hingga kolom KVC siap digunakan. Tahapan kedua yaitu impregnasi dan elusi. Tahapan ini diawali dengan pencampuran ekstrak kulit manggis dengan silika gel berukuran 7734 mes dengan perbandingan 1:2. Lalu ditekan dan dibatasi dengan kertas saring. Selanjutnya dielusi menggunakan kombinasi pelarut dengan kepolaran bertingkat yaitu N-heksan berbanding etil asetat. Kemudian dinyalakan pompa vakum sehingga pelarut yang digunakan turun dari kolom penampung. Hasil yang diperoleh dimasukkan ke dalam botol diuji dengan label fraksi yang digunakan. Tahapan ketiga yaitu uji KLT. Pada tahapan ini, masing-masing fraksi hasil KVC ditotolkan pada plat KLT yang telah diberi batas atas dan batas bawah. Selanjutnya dimasukkan ke dalam chamber yang berisi campuran N-heksan dan etil asetat dengan perbandingan 7:3 dan dielusi hingga jenuh. Hasil elusi dianalisis menggunakan instrumen spektrofotometer ultraviolet pada panjang gelombang 254 nanometer untuk melihat spot noda yang terbentuk pada masing-masing fraksi hasil KVC. Selanjutnya hasil pengamatan. Pada fraksi 10:19 terdapat 4 spot noda yang terbentuk, di mana 4 spot noda yang terbentuk menunjukkan bahwa adanya senyawa santon pada kulit buah manggis. Hasil uji kromatografi lapis tipis dari sampel kromatografi vakum cair yang didapatkan menunjukkan adanya pendaran saat sampel disinari ultraviolet. Pendaran tersebut menandakan dalam suatu senyawa terdapat gugus karbonil, fenolik, atau gugus lain yang mengandung setidaknya 2 ikatan rangkap terkonjugasi.
Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, diperoleh perbandingan antara referensi dari penelitian Permatasari DKK tahun 2021 dengan hasil percobaan yang telah kami lakukan. Hasil percobaan KLT pada setiap fraksi menunjukkan pola noda yang tunggal, di mana menurut penelitian yang dilakukan Permatasari DKK tahun 2021 menunjukkan bahwa isolat pada spot noda tunggal merupakan isolat santon murni, sehingga tidak diperlukan pemurnian lebih lanjut. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa isolasi senyawa dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode seperti kromatografi vakum cair dengan pelarut N-heksan dan kromatografi lapis tipis. Hasil kromatografi lapis tipis menunjukkan adanya spot noda